Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini saya masih men-sharingkan bagaimana tutorialnya gitu ya, membuat video menggunakan PowerPoint. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat seri ini adalah serial yang kedua. Jadi ada serial yang pertama, itu monggo teman-teman lihat dulu video yang pertama, karena di video yang kedua ini kita tidak lagi membahas hal-hal yang esensialnya. Kita lebih kepada bagaimana membuat video kita lebih baik. Jadi kalau cara merekam, cara merender video dengan menggunakan PowerPoint itu sudah ada di seri yang pertama. Teman-teman tinggal cari di channel saya, atau juga bisa pakai cari dengan link yang ini, bit.ly/aha-tutorial-video01. Jadi untuk teman-teman yang pertama kali baru melihat, saya sarankan menonton video pertama terlebih dahulu agar nyambung nih dengan bahasan di topik yang kedua. Memangnya kali ini kita mau bahas apa? Jadi kali ini kita mau membahas bagaimana kita merekam suaranya menggunakan handphone. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan laptop gitu ya, kita colok handsfree kita di laptop, yang merender adalah PowerPoint untuk suara ya, yang merender suara adalah PowerPoint. Kali ini kita colok di handphone handsfree-nya gitu ya. Nah, ini karena dua device ini kan jadi muncul sebuah masalah, bagaimana sih cara menggabungkan antara suara yang sudah kita save di handphone dengan juga slide yang kita sudah save di laptop. Nah, kita mau bahas tekniknya kali ini. Sebelum ngebahas nih teman-teman semuanya, nah, jangan lupa subscribe dulu channel Andra Henindio supaya dapat konten-konten positif lainnya, dan klik lonceng ya supaya langsung dapat tuh kalau saya upload video-video terbaru, teman-teman gak ketinggalan, teman-teman langsung dapat beritanya. Oke, subscribe channel Andra Henindio dan nyalain loncengnya. Kita langsung mulai aja ya. Saya mau ngebahas supaya nyambung dulu ya unsur-unsur video. Ini setidaknya menurut saya dalam bahasa sederhananya ya, video itu terbagi jadi ada 3 unsur. Jadi sesuatu disebut video kalau ada 3 hal ini gitu ya. Ada gambarnya, ada teksnya, ada suara. Ya memang teks tidak terlalu wajib ada sih gitu. Biasanya kalaupun ada ya kecil-kecil di bawah untuk translate ataupun untuk menjelaskan sesuatu. Kurang lebih jadi ada 3 hal ini. Ada gambar, teks, dan juga ada suara. Gambar, nah ketika kita membuat video dalam tutorial saya, gambarnya kan kita menggunakan slide PowerPoint gitu. Yang tampil sebagai gambarnya adalah slide PowerPoint-nya kita. Teksnya ya tentunya teks yang sudah kita tulis juga di slide PowerPoint tersebut. Di video yang pertama, kita belajar bagaimana suaranya yang tampil dalam video tersebut kita rekam juga menggunakan PowerPoint. Ya caranya adalah kita colok handsfree ke laptop, si PowerPoint yang ngerekam si suaranya. Jadi baik gambar, teks, dan suara semuanya ditumplek, direkam di PowerPoint. Nah, cara kayak gini mudah dan membuat teman-teman cepat kerjanya. Hanya kekurangannya ternyata audio yang dihasilkan itu kurang bagus gitu ya. Dan juga setiap transisi biasanya suara kita kepotong tuh kalau menggunakan PowerPoint. So di kesempatan kali ini kita ganti, si suaranya tidak menggunakan PowerPoint. Si suaranya kita rekam di handphone. Which is artinya ada 2 device nih teman-teman, ada 2 perlengkapan. Yang satu laptop ataupun ya teman-teman kalau misalkan pakai PC desktop gitu ya. Desktop PC maksudnya. Yang pertama ada laptop atau PC, yang kedua ada handphone. Jadi ada 2 device, ada 2 perlengkapan. Si handphone merekam suara, untuk gambar dan teks masih direkam oleh laptop kita. Kali ini kita bahas bagaimana menggabung kedua unsur tersebut, gambar dan teks yang sudah direkam oleh PowerPoint, laptop, dan suara yang direkam oleh handphone. Aplikasi apa yang digunakan untuk merekam suara dari handphone gitu ya? Saya pakai sound recorder sederhana aja. Bawaan asli dari Samsungnya, jadi nggak download yang lain, bawaan langsung dari Samsung udah cukup oke. Teman-teman sebenarnya bisa download aplikasi sound recorder di App Store, itu banyak sound recorder yang lain, bahkan ada yang bisa sampai nambahin reverb ataupun efek-efek vokal lainnya supaya suaranya lebih bagus. Saya tidak menggunakan itu, pure saya hanya sound recorder bawaan dari Samsung dicolok dengan handsfree. Udah itu aja, jadi nggak pakai yang macam-macam. Kalau mau dicoba cari aja teman-teman
Nanti mungkin bisa sharing ke saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi sound recorder yang lain. Tekniknya, teman-teman rekam berbarengan dengan slide. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, jadi bukan dipisah ya, take vokal dulu pakai handphone, baru ngerekam slide-nya pakai PowerPoint. No, bukan, atau slide-nya dulu pakai PowerPoint, terus baru ngerekam suaranya pakai handphone. Enggak, karena teman-teman bisa kehilangan momentum. Nanti repot tuh nyocokin antara suara dan gambar. So, berbarengan. Jadi lebih detailnya lagi, lebih aplikatifnya lagi, saya udah siap-siap nyalain kan kalau di PowerPoint kita slideshow terus di record. Nah, itu tinggal pencet play untuk nge-record, tapi belum saya pencet play ya. Nah, di handphone juga saya udah langsung buka aplikasi recordernya, tinggal pencet play untuk merecord. Jadi dua-duanya saya play bareng tuh. Either yang di laptop, di PowerPoint untuk mulai merekam saya klik, dan di handphone mulai merekam juga saya klik. Paling selisih 1 detik lah, laptop dulu baru handphone. So, tekniknya adalah rekam berbarengan, bukan satu-satu. Kita take gambar dulu, slide dulu, baru habis itu take vokal. Nanti malah jadi lebih susah. Bisa sih, tapi lebih repot. Kalau saya langsung aja berbarengan. Nah, setelah itu ya pindahin dong file si audio MP3 yang dari handphone ke laptop. Buat teman-teman yang mungkin masih belum ngeh gimana caranya, gampang sebenarnya. Tinggal colok kabel data aja, handphone kita dicolok ke laptop, atau kalau yang sudah Bluetooth connection ya silahkan pakai Bluetooth. Nanti dicari tuh foldernya. Kalau di saya karena nama aplikasinya kalau di Samsung itu voice recorder, ya saya di dalam folder tersebut. Itu ntar ada, ketika save makanya dikasih nama untuk mempermudah kita cari gitu ya. Kayak saya misalkan nge-save-nya tutorial versi 2. Nah, itu saya cari aja tutorial versi 2 di dalam folder voice recorder. Dia bentuknya MP3. Nah, itu dipindahin ke dalam folder laptop kita. Bebas, silakan teman-teman taruh di mana. Oke, ini udah beres ya. Jadi kita ngerekam suara di handphone pakai aplikasi sound recorder. Bawaan handphone saya juga sudah cukup bagus. Teman-teman coba dulu aja kalau bukan Samsung. Saya kurang paham bagaimana yang lain. iPhone juga saya rasa sudah bagus ya. Handphone yang lain dicoba aja. Sepengalaman saya nyobain sih nggak beda jauh tuh aplikasi sound recorder yang satu dengan yang lain. Mungkin yang berbeda kalau yang ada bisa dikasih efek-efek. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi direkam. Setelah direkam, dikopas dulu nih file rekaman ke laptop. Nah, kita langsung aja. Gimana caranya memasukkan file rekaman yang udah ada di laptop ke dalam PowerPoint kita. Nah, itu kita lakukan dalam 3 langkah, teman-teman. Langkah yang pertama itu apa? Nah, langkah yang pertama mau nggak mau teman-teman masih hapus narasi terlebih dahulu. Narasi itu apa sih? Narasi itu jadi save-an PowerPoint mengenai suara yang terekam oleh dia. Loh, kok kerekam suaranya mas di PowerPoint? Karena walaupun kita cabut handsfree, si PowerPoint laptop kita kan ada mic-nya tuh, mic yang tertanam di dalam laptop. Kalau yang menggunakan laptop ya, jadi dia masih ngerekam suara kita sebenarnya. Hanya bedanya dia nggak pakai handsfree, karena itu mesti kita hapus dulu. Kan kita mau masukin suara dari handphone biar nggak tabrakan tuh, jadi ada 2 suara. Teman-teman mesti ngapus itu. Caranya gimana? Gampang, teman-teman sekalian. Nah, caranya adalah di slideshow. Oh ya, sebelumnya teman-teman, buktinya ada narasi apa? Dia ada gambar speaker di dalam slide kita tuh ya. Udah saya lingkarin lingkaran merah di bawah, biasanya di bawah kanan atau di atas kanan. Itu buktinya ada narasi kerekam. Walaupun mungkin nggak jelas karena dia hanya menggunakan mikrofonnya laptop. Mungkin juga sudah jelas tapi kurang bagus lah. Biasanya mono, nggak stereo. Itu kita hapus dulu. Bisa sih manual, diklik aja terus hapus satu-satu. Cuma kan capek ya. Bisa ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana teman-teman? Klik slideshow sama kayak mau rekam. Nah, kalau ngerekam kan kita start recording. Kalau ini enggak, kita klik clear. Oke. Setelah klik clear, baru clear narration on all slide. Jadi semua narasi kita hapus. Bisa aja sih sebenarnya kita setting tanpa narasi. Cuman kelemahannya adalah kalau kita setting dari awal nggak ada narasinya. Nah ini nih. Si kursor kita nggak kerekam. Sayang kan kalau emang kita mau nunjuk-nunjuk sesuatu pakai kursor, dia nggak kerekam. Jadi ya udah nggak apa-apa, narasinya diikutin aja dulu. Tinggal kita clear kan, kita hapus setelah udah jadi filenya. Oke, gimana cara ngerekam
slide PowerPoint itu ada di video yang pertama. Buat yang baru lihat di video kali ini, sekali lagi saran saya lihat dulu video pertama. Next. Jadi cara masukinnya gampang ya. Cara ngapus narasinya gampang. Klik slideshow. Di slideshow ada record slideshow, sama kayak mau ngerekam lah. Klik clear. Jadi kita hapus narration on all slide. Buat teman-teman yang mau ngulang, mungkin kan udah ngerekam dan ternyata aduh nggak enak nih mau diulang. Teman-teman bisa lakukan langkah ini sebelum mulai merekam lagi, yaitu di clear dulu tuh timingnya, timing setiap klik, timing on current slide ini kan, atau timing on all slide ini adalah waktu ngerekam waktu di awal tuh, timingnya antara satu klik dengan klik berikutnya berapa lama jaraknya. Nah itu dihapus dulu kalau emang teman-teman udah ngerekam dan ternyata nggak suka dengan hasilnya, dihapus dulu sebelum mulai ngerekam lagi. Baik timing ataupun narration. Nah ini karena kita cuma mau ngapus narasi yang kerekam, karena kita ngomong kan mau nggak mau ketangkep sama laptop kita, hapusnya narasi aja. Oke, kalau yang tadi adalah teknik kalau misalkan teman-teman udah ngerekam dan ternyata nggak suka sama timingnya, mau dihapus diulang lagi, timing juga dihapus. Tapi ini yang saya bahas kali ini adalah kita hanya mau menghapus narasinya aja, which is narasi itu maksudnya suara kita yang kerekam oleh PowerPoint. Karena kita akan mau memasukkan suara dari handphone. So clear narration on all slide. Only itu aja ya, karena kita mau menghapus suara. Lanjut. Nah buat yang gak jelas mengenai hal ini bisa tanya ke DM ataupun Japri via Facebook juga boleh. Nah teman-teman kalau narasinya udah kehapus, tadi ya ciri-cirinya apa? Kalau sebelumnya ada gambar speaker di bawah kanan, lihat bawah kanan gitu. Kalau dia udah kehapus dia akan hilang. Kalau begitu, jadi kalau udah hilang udah gak ada, udah aman tuh, udah bisa melakukan teknik ini. So gampang caranya. Maaf kecepatan ya. Langkah yang kedua, insert rekaman. Jadi tadi kita udah ngapus narasinya, ya kita masukin dong rekaman kita di handphone. Rekaman suara kita di handphone kita masukin ke slide. Ini juga gampang teman-teman caranya. Kalau teman-teman udah biasa insert audio, teman-teman pasti tahu. Tipsnya adalah insert di halaman pertama, di mana teman-teman mau mulai berbicara. Kalau mau mulai bicaranya di halaman kedua, masukin di halaman kedua. Ya kalau mau mulai bicara di halaman pertama, masukin di halaman pertama. Cara insertnya mungkin untuk yang belum tahu saya bahas juga. Caranya adalah klik insert. Yang kedua klik audio. Oke, pilih audio on my PC. Jadi insert audio dan audio on my PC. Ini sebenarnya sederhana kok. Kayaknya banyak banget sih langkahnya Mas. Enggak ya. Kayaknya aja, cuma kalau udah biasa cincai lah, gampang. Baru kita masukin file dan rekaman dari handphone. Jadi kan pas teman-teman klik audio on my PC, di si PowerPoint langsung nyari tuh filenya di dalam dokumen-dokumen kita. Nah cari aja foldernya ada di mana sih, ditaruh file suara yang tadi udah dipindahin dari handphone ke laptop tuh ditaruhnya di mana. Makanya saran saya bikin folder khusus untuk nyimpen suara-suara kita dari handphone yang udah dimasukin ke laptop. Langsung aja lanjut ya. Nah yang terpenting ini nih, gimana kita setting si suaranya. Oke teman-teman, jadi caranya adalah klik speaker. Saya ulang nih ya, klik speakernya. Nanti dia baru muncul ini format dan playback. Kalau nggak diklik nggak bakal muncul format dan playback. Abis itu baru kita tadi ya klik gambar speaker, baru kita klik playbacknya. Nah kita mau ngatur settingannya nih. Setelah playback, rubah startnya yang tadinya on click jadi automatically. Ini biasanya settingan di 2013 ya. Kalau nggak salah 2017 sudah berubah langsung automatically. Cuman saya lupa, waktu itu saya pernah pakai Office 365 juga sama tuh, udah langsung automatically tuh. Kalau teman-teman yang pakai Office-nya 2013 PowerPoint, on click-nya dirubah dulu jadi automatically. Kenapa? Biar langsung jadi video jalan secara otomatis, suara juga mulai, nggak usah diklik gambar speakernya. Untuk tambahan teman-teman, nggak enak dong kalau ada gambar speaker kan di dalam video kita. Gambar speakernya dihilangin dengan cara nyalain checklist hide during the show. Oke, itu langkah yang kedua tadi. Gampang ya, nggak ribet. Kelihatannya aja banyak tahapannya, cuman sebenarnya gampang kok. Yang ketiga, setting animasi suara rekaman. Ini bukan setting animasi si font kita ya, atau tulisan-tulisan teks ini ya. Yang kita setting adalah animasi suara rekaman. Nah teman-teman settingnya gimana biar suaranya muncul terus di tiap halaman. Oke, klik animasi.
Maaf. Klik animasi terus klik animation pane. Jadi akan muncul nanti animation pane yang ada di sebelah kanan. Ini ya. Sebelah kanan akan muncul teman-teman. Nah, cari file audionya. Nah, ini file audio saya. Nah, diklik animasi suara. Ya, maksudnya yang file nama suara tadi kita namanya apa? Diklik tuh. Terus klik tanda panah ke bawah itu. Nanti akan muncul kotak putih ini. Pilih teman-teman efek option. Jadi ada 4 langkah ya. Klik animasi, nanti klik animation pane supaya panel animasinya muncul di sebelah kanan itu. Terus cari file suara kita yang ketiga. Dan yang keempat, efek option. Pilih efek option. Nah, dalam efek option, teman-teman lakukan 3 langkah aja, nggak banyak. Yang pertama, start playing-nya kita setting from beginning. Jadi slide tersebut masuk, suara udah mulai masuk. Bisa nggak diatur ada delay-nya? Bisa. Nanti teman-teman ke timing, pencet aja tuh delay 2 detik misalkan. Itu bisa-bisa aja. Cuma kali ini kita belum bahas itu ya. Kita bahas ke basicnya dulu. Jadi start playing from beginning. Terus dia akan memulai dari awal. Nah, stop playing-nya kapan? Nah, sesuaikan dengan jumlah slide. Kalau slide Anda 10 slide ya afternya 10 slide. Gitu. Jadi sesuaikan dengan jumlah slide. Kalau slide 15 ya 15. Ini maksudnya apa sih? Si suara kita nggak bakalan muncul lagi kalau udah 10 slide keluar di dalam video. Jadi dia berhenti. Ini animasi yang saya maksud animasi suara tuh kayak gitu. Jadi dia mulainya kapan kita atur, selesainya kapan juga kita atur. Kalau udah selesai langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya yang paling mudah teman-teman adalah klik OK ya. Jadi from beginning-nya dimulai, sesuai jumlah slide-nya juga dimulai, setelah itu klik OK. Insya Allah udah tuh ke setting lah animasi. Jadi teman-teman langkah yang pertama ingat ya tadi adalah hapus narasi. Langkah yang kedua itu adalah masukin file rekamannya kan dari handphone kita masukin ke PowerPoint gitu ya. Masukin insert file rekamannya. Dan yang ketiga kita atur dulu animasi si suara rekaman kita supaya di tiap slide dia muncul. Cuma 3 langkah aja dan alhamdulillah selesai. Video teman-teman udah bisa di-upload, udah bisa di-sharing kepada murid-muridnya atau mungkin rekan-rekan timnya supaya mereka bisa menikmati pembelajaran dari kalian. Mungkin itu aja. Nah, supaya sah nih komunikasi kita. Teman-teman sapa ya, saya sapa Andra Nindyo di Facebook ataupun di Instagram. Dan silahkan bikin dulu nih videonya. Nanti udah ngerasain bikin videonya boleh deh nge-DM di Instagram ataupun di Facebook. Cuma Facebook saya tuh jarang buka fitur inboxnya. Jadi kalau mau nge-DM di Instagram aja, itu saya lebih suka buka DM Instagram. Itu nama Instagram saya @andrahanindyo, Facebook juga sama, channel YouTube juga sama tadi ya. Udah subscribe belum? Buat yang belum subscribe channelnya supaya nggak ketinggalan konten-konten positif lain dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan mencoba sebarkan lebih banyak kebaikan. Ditunggu video-video hasil karya Anda dan kita akan lanjutkan ke tutorial ketiga insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.